enten sing bareng menjawab salam, enten sing kurang semangat menjawab salam. Buat yang kurang semangat menjawab salam tak kasih pantun boleh? Beli tomat ke pasar malam, beli kain ke gondang legi. Buat yang kurang semangat menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Dari ini sih nggak duwe bojo, aman. Guyon bu, guyon. Mboten temenanan lek ndongane. Saya semangat lek menjawab salam. Ulangi sekali lagi nggih, dijawab semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah mulai semangat, ketara lek wedi bojone rabi maneh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kepada para alimul ulama yang kami hormati, kepada Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam yang kami hormati, kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Al-Mubarak yang kami hormati, dan juga kepada yang saya muliakan dan yang saya banggakan, ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Al-Mubarak, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggiring kita semuanya ke tempat yang mulia dengan niat dan tujuan yang mulia untuk memperingati hari kelahiran manusia yang mulia, dan insya Allah kita semuanya nanti akan dimuliakan oleh Zat yang maha mulia bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada hari ini kita semuanya telah diberikan kenikmatan, kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini, yaitu tiada lain tiada bukan tujuan kita hanyalah untuk menambahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah suatu bulan yang memiliki keutamaan yang istimewa buat umat Islam. Karena apa? Karena pada bulan Rabiul Awal ini terlahirnya seorang sosok manusia yang sangat mulia, terlahirnya sosok manusia yang sangat agung, terlahirnya sosok manusia yang sangat indah paras wajahnya, sangat lembut tutur katanya, baik budi pekertinya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Arabi wal Ajam. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. By the way, Bu, ngomong-ngomong tentang maulid, maulud, nek jerene ilate wong Jawa mulutan, nggih. Lah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu kok diajak untuk memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad? Niku alasane nopo? Sinten sing bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab nanti tak kasih hadiah. Ini hadiah saya buat khusus untuk panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan saya. Akan tetapi jangan dilihat hadiahnya, nggih. Hadiahnya ini yakin remeh, sangat remeh menurut panjenengan, murah harganya, tapi jangan dilihat hadiahnya, nggih. Lihatlah pemberiannya. Hadiah ini insya Allah bermanfaat untuk kita sehari-hari, insya Allah. Tapi sebenarnya barang remeh, saestu remeh. Ayo, siapa yang bisa menjawab tak kasih hadiah. Napa? Alasannya napa?
Salah. Ayo, alasannya supaya biar kita kenapa? Ayo. Kenapa? Ingat. Kurang tepat titik. Kurang tepat. Ayo. Alasannya karena kita menyambut kelahirannya Kanjeng Ya, Nabi maksudnya- Muhammad sallallahu alaihi Maksudnya wasallam, menyambut nih kok biar kenapa? biar kita semakin cinta dan senang kepada orang-orang wes, yang kenapa? mencintainya. Betul. Semakin supaya kita cinta. Yang paling tepat jawabannya adalah supaya kita ingat dan cinta. Ingat dan itu cinta. cinta dijawab supaya kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Saya betulkan. Ya sudah, ini mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Terus nanti di ujung ceramah nanti saya akan kasih hadiah nanti, ya. Nanti saya kasih pertanyaan, ya, supaya kita ingat. Lah, kalau orang yang ingat itu berarti cinta. Kalau orang cinta pasti selalu ingat. Lek jarine wong Jawa, ali-ali gambare ula dilali-lali malah tansaya ketok ning mata. Ali-ali sangka kuningan dilali-lali malah tansaya kelingan. Nggih, itulah yang namanya cinta. Jadi semakin kita berusaha untuk menghilangkan, tapi akan malah semakin teringat. Itulah yang namanya cinta. Bu, jenengan cinta Kanjeng Nabi? Nah, makanya kita semuanya di sini memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi supaya kita bisa semakin cinta. Bu, jenengan kenal kali Abu Lahab? Boten. Jenengan kenal Abu Lahab? Kenal. Kenalnya Dek Budi? Mireng. Surat Boten kenal ning Semerep nggih. Semerap Abu Lahab niku sinten? paman Nabi. paman Nabi. Pamane Kanjeng Nabi. Nah, Abu Lahab ini adalah salah satu keluargane Nabi yang menentang dakwahnya Rasulullah. Nah, Abu Lahab ini dicap oleh Allah masuk ke neraka. Bahkan masih hidup pun Abu Lahab ini sudah dicap masuk neraka dengan turunnya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, neraka panggonanmu Abu Lahab. Nanging walaupun Abu Lahab ini dicap oleh Allah masuk neraka, akan tetapi Abu Lahab ini setiap hari Senin Abu Lahab niki angsal diskon. Diskonnya apa? Libur. Diskonnya apa? Libur dari siksa kubur. Diskonnya diringankan dari siksa kubur. Karena apa? Karena Abu Lahab ini pernah merasa gembira, bahagia menyambut hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Nggih, sinten sing mboten seneng ponakane lair? Nggih. Jenengan ki ambek seneng napa mboten? Ponakane lair selamat, ganteng, nggih. Seneng ditimang-timang nang ning nang ning nang ning nang ning. Lek bajine wong Jawa. Niku lek bajine wong Jawa. Lek wong Arab ora ana di gudang. Oke, seneng. Lah mergo saking senenge niki lho. Abu Lahab niku sedekah. Sedekah napa? Bebasne budak, membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Jadi budak Suwaibah itu dibebaskan oleh Abu Lahab karena saking senenge Abu Lahab barek kelahirane Kanjeng Nabi. Nah, niku alasannya oleh Allah diberikan diskon keringanan siksa. Itu Abu Lahab jelas-jelas orang kafir, Bu nggih. Nah, kita jelas-jelas umat Kanjeng Nabi. Kita jelas-jelas orang Islam. Jadi kalau kita senang gembira menyambut hari kelahiran Kanjeng Nabi, maka insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Abu Bakar radhiyallahu an pernah mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk walaupun 1 dirham, ya, walaupun 1 dirham saja untuk keperluan memeringati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, maka dikatakan kana rafiqi fil jannah, maka akan bersama-sama denganku di surga.
Mudah-mudahan kita semuanya dengan asbab kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad ini, kelak kita bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, Bu, ini saya ada suatu kisah yang sangat menarik. Kisah ini ada seorang pemuda yang ahli maksiat, akan tetapi ketika pemuda ini meninggal dunia, itu menjadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah. Kok iso? Penasaran apa badan? Penasaran. Nah, cerita ini dikutip dari kitab I'anatut Talibin juz 3. Diceritakan bahwa ada seorang pemuda ya yang ahli maksiat. Pemuda tersebut terkenal satu penduduk terkenal ahli maksiat. Penduduk itu wis ngecap elek nang pemuda iki. Nah, kisah ini terjadi pada zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, pada zaman tersebut ada seorang pemuda yang ahli maksiat, wis welek kelakuannya dicap elek karo wong penduduk Basrah. Akan tetapi uniknya pemuda ini walaupun kelakuannya jelek, selalu melalaikan ibadah, akan tetapi ketika memasuki bulan Rabiul Awal, pemuda ini mencuci pakaiannya, kemudian memakai baju yang bagus, terus memakai wangi-wangian, berhias, berdandan, lalu berpesta-pesta. Pestane napa? Berpesta nggih, makan-makan nggih, sambil pestanya itu membaca maulid nggih, maca maulid bareng-bareng. Kados kula panjenengan wau niku nggih, pesta. Nah, ini dilakukan setiap tahun. Setiap Rabiul Awal itu pemuda itu istiqomah melakukan amalan tersebut, walaupun pemuda itu terkenal ahli maksiat. Dan ini dilakukan terus bertahun-tahun, dan sampai pada akhirnya dengan asbab beliau menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemuda tersebut, dan akhirnya pemuda itu meninggal. Nah, setelah pemuda itu meninggal, tiba-tiba Bu, ada suara tanpa rupa. Tiba-tiba itu ono suara tanpa rupa. Apa suara tanpa rupa? Sanek sentot. Entut malahan. Nggih, ono suara tanpa rupa. Suarane napa? Saksikanlah wahai penduduk Basrah bahwa pemuda ini adalah kekasihku, maka datanglah untuk mengurus jenazahnya, mengurus pemakamannya. Kemudian seluruh penduduk Basrah tersebut mengurus pemakaman pemuda itu. Lalu setelah selesai pemakaman, menjelang malam hari, seluruh penduduk Basrah itu bermimpi, Bu. Semua orang penduduk Basrah itu bermimpi. Mimpinya bagaimana? Mimpinya itu mereka bertemu dengan pemuda tadi dengan menggunakan pakaian kebesaran, menggunakan baju sutra, menggunakan baju yang bagus. Terus ditanya, kenapa? Apa sebabnya kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dijawab oleh pemuda tersebut, karena aku memuliakan, karena aku menghormati, aku merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, begitu mulianya Kanjeng Nabi ya, kita memuliakan, kita merayakan hari kelahiran beliau. Sungguhlah bukan termasuk amalan yang sia-sia buat kita semuanya. Sungguh mulia Nabi Muhammad, sehingga Imam Busyairi itu di dalam kitab Burdahnya beliau mengungkapkan perasaannya dengan untaian kata, kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himamin. Sinten sing semer artine? Ayo sinten sing semer artine tak kasih hadiah. Ora ngerti. Enten sing semer napa mboten? Niki ndek kitab Burdah. Artine Rasulullah itu kata beliau, lembutnya bagaikan sekuntum bunga, kemuliaannya bagaikan bulan purnama, kemurahannya luas bagaikan lautan samudra, cita-citanya sepanjang masa. Sungguh indah sekali kata-kata beliau untuk Rasulullah, okay? Sangatlah indah sekali, Bu. Kenapa Rasulullah itu kok dijadikan contoh buat kita umat manusia? Kenapa kok dibuat contoh untuk kita manusia? Karena beliau itu adalah manusia.
Sungguh pun walaupun beliau itu manusia, akan tetapi kualitas bobot bibitnya berbeda dengan kita, Bu, nggih. Sehingga dikatakan basyarun lakal basyari, yang artinya sungguh pun walaupun Rasulullah itu adalah manusia, akan tetapi tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Contoh, kita manusia tidur, tidur kan? Nah, Rasulullah sama, Nabi sama, beliau juga tidur. Akan tetapi tidur Nabi itu tidak sama dengan tidur kita. Tidur Nabi bukan hanya tidur Nabi itu hanya tidur matanya saja, akan tetapi hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Lah tidur kita keblek, sekali tidur habis-habisan. Cara wong Jawa tidurnya bleksek. Itu kalau tidur kita. Contoh lagi, kita manusia berkeringat, Rasulullah sama, Rasulullah juga berkeringat, Bu, sama. Akan tetapi keringat Rasulullah itu tidak sama dengan keringat kita. Keringat Rasulullah itu harum bagai minyak kasturi. Sehingga diceritakan bahwa ketika Rasulullah itu habis dari luar kemudian pulang ke rumah berkeringat, itu sama Siti Aisyah itu, Bu, dilap, terus habis dilapin itu dicium Rasulullah. Jenengan nggih saged mraktekaken tiru-tiru Aisyah. Mboten napa-napa, mben lek jenengan wangsul nyoba. Lek bojone mantun wangsul dugi kerja, jenengan bojone kruwi ngeten, jenengan lapi. Jenengan lap, dikon longgo, bojone dikon longgo dilapi. Nggih. Terus mantune dilapi niku jenengan ciumi. Wangi napa mboten? Engko saking sampean saking kepengin meraktekaken Aisyah, nggih sampean rada-rada ngapusi nang bojone ora apa-apa. Minyak mesek, Mas, minyak mesek. Engko jarine sing lanang bojoku ket kapan. Iku sing duwe bojo. Lek sing ganti bojo ya aja, Bu. Mosok atene ngelapi bojone wong enggak bahaya ta? Nggih, sing duwe bojo dipraktekne. Nah, satu lagi contoh. Kita manusia meludah, nggih napa mboten? Rasulullah sama, beliau juga meludah. Akan tetapi ludah Rasulullah nggak sama dengan ludah kita. Ludah Rasulullah obat, Bu. Ludah Rasulullah obat. Pada suatu ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar, itu melewati Gua Sur. Ketika di Gua Sur itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biarkan saya yang turun dulu ke gua." "Ngapain?" "Saya bersihkan dulu gua itu, nanti takutnya kalau ada bahaya." Nah, silahkan. Kemudian dibersihkan oleh Abu Bakar. Nah, bener tuh. Setelah nggak lama kemudian Abu Bakar membersihkan gua itu, ternyata Abu Bakar digigit kalajengking. Kalajengking gede, kalajengking Arab. Iku wedeng, ya ini kejadiannya di Arab ya, maksudnya kalajengking Hongkong. Nah, digigit kalajengking. Kemudian setelah membersihkan gua itu selesai, Abu Bakar itu kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Nah, setelah agak lama duduk berdua di dalam gua, Abu Bakar ini semakin kelihatan sakit, ngebet, bengkak. Jadi wajah Abu Bakar ini kelihatan pucat. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa wahai Abu Bakar?" "Enggak apa-apa ya Rasul." "Apakah kamu berat meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Apakah kamu berat? Kamu susah mau hijrah ke Madinah?" "Enggak." "Lah terus apakah kamu takut dikejar-kejar kafir Quraisy?" "Enggak, orang enggak." "Lah terus kenapa mukamu pucat?" "Tangan ya Rasul, tangan digigit kalajengking." "Kenapa enggak ngomong dari tadi?" kata Rasulullah. "Enggak ya Rasul, biarkan saya tahan asalkan tidak merepotkan Tuhan." "Ah, jangan gitu Abu Bakar, sini." Lalu diambil tangannya Abu Bakar tersebut oleh Rasulullah. Kemudian dibacakan bismillah, langsung diludahin. Langsung ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi obat. Kalau ludah kita
Ngacak koncone dientuk muenting. Terus kali panjenengan niku wadana diwacane bismillahirrahmanirrahim terus diitoni jum. Waras napa mboten? Iso koncone semaput mergo mari mangan pete terus ngidoni kancane semaput. Nggih niku lek ludah kita. Nggih, sallallahu Nabi Muhammad. Itulah alasannya apa Rasulullah dijadikan contoh buat kita umat manusia. Bu, ini yang terakhir saya akan ceritakan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Ya. Nanti saya ceritakan ini biar panjenengan semuanya tahu betapa besarnya Rasulullah itu mencintai kita. Ya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyalakan api neraka. Dan kemudian seluruh malaikat ketakutan. Mereka nggak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat, kata Jibril. Kemudian Rasulullah terdiam sejenak. Lalu Jibril pun berkata, karena dengan inilah wahai Muhammad, karena dengan cinta Allah kepadamu, karena sayang Allah kepadamu, maka aku datang kemari dengan alasan untuk bertabaruk, untuk mengambil berkah atas cinta Allah kepadamu. Lalu Nabi Muhammad pun berkata lagi, wahai Jibril, katakan kepadaku wahai Jibril, seperti apa neraka itu? Ceritakan, sampaikan padaku wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya neraka itu terdiri dari 7 tingkat, terdiri dari 7 lubang yang bertingkat-tingkat, dan lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, wahai Jibril, lalu siapa penghuni lubang-lubang tersebut wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, lubang yang paling bawah dihuni oleh orang-orang munafik. Kemudian lubang selanjutnya dihuni oleh orang-orang penyembah matahari dan bintang. Lalu Jibril terus menceritakan penghuni lubang-lubang neraka tersebut sampai ke lubang yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi dan yang keenam dihuni oleh orang Nasrani. Setelah menceritakan 6 lubang penghuni lubang neraka tersebut, Jibril terdiam cukup lama. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, lalu lubang yang ke-7 itu dihuni oleh siapa wahai Jibril? Jibril diam saja tak mau menjawab. Lalu Rasulullah mengulanginya pertanyaannya lagi, tapi Jibril tetap diam dan tak menjawab. Lalu Rasulullah semakin penasaran, siapa wahai Jibril, katakan padaku. Lalu Jibril akhirnya setelah didesak oleh Rasulullah, Jibril menjawab, umatmu wahai Muhammad, mereka adalah pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat, lalu mereka meninggal dunia. Setelah mendengar perkataan Jibril tersebut, langsung Rasulullah jatuh pingsan, Bu. Rasulullah jatuh pingsan. Kemudian Rasulullah itu dipeluk oleh Jibril, lalu ditaruh di atas pangkuannya. Dan tak lama kemudian Rasulullah akhirnya bangun dari pingsannya. Lalu Rasulullah ini mempertegas pertanyaannya lagi, wahai Jibril, apakah benar ada umatku yang masuk ke dalam neraka wahai Jibril? Benar wahai Muhammad, mereka adalah umatmu yang belum sempat bertaubat meninggal dunia. Lalu Rasulullah kemudian bersimbah air mata, beliau menangis dan bersujud menghadap kiblat. Rasulullah tidak bangun dari sujudnya sampai 3 hari 3 malam. Beliau hanya bangun hanya ketika Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan dan mengimami sholat. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali bersujud lagi, dan kejadian itu sampai 3 hari, Bu. Pada akhirnya pada hari yang ketiga, Abu Bakar akhirnya menyadari hal ini. Lalu Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah dan mengetuk pintu mengucapkan salam. Sampai 3 kali tidak dijawab salam itu oleh Rasulullah. Abu Bakar sangatlah sedih sekali. Lalu
Abu Bakar ngomong berkata, wahai Rasulullah, apakah ada jalan untukku masuk ke dalam rumahmu wahai Rasul? Tetap tidak ada jawaban dari Rasulullah. Lalu Abu Bakar sedih dan pulang ke rumah. Sambil di jalan beliau menangis. Kemudian bertemu dengan sahabat Umar. Lalu sahabat Umar ini bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa kamu menangis? Kata Umar. Lalu Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah. Lalu Abu Umar datang ke rumah Rasulullah, dan Umar pun akhirnya sama seperti Abu Bakar, tidak ada jawaban sama sekali dari Rasulullah. Akhirnya Umar pulang dengan menangis. Lalu di jalan Umar bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi akhirnya bertanya kepada Umar, wahai Umar, ada apa, kenapa kamu menangis? Kemudian Umar menjawab, Umar menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Akan tetapi Salman Al-Farisi tidak berani mengulangi hal yang sama. Akhirnya Salman Al-Farisi ini datang ke rumah Fatimah putri Rasulullah. Lalu Fatimah setengah berlari, beliau datang menuju ke rumah Rasulullah. Sambil mengetuk pintu, Fatimah mengucapkan salam. Dan setelah mendengar suara lembut putri beliau, putri tercintanya, Rasulullah sejuklah dadanya. Lalu Rasulullah akhirnya membukakan pintu. Dan betapa terkejutnya Fatimah ini melihat ayahandanya yang begitu kelihatan kurus dan pucat. Lalu bertanya Fatimah, wahai ayah, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Ada apa wahai ayah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, kenapa? Bagaimana aku tidak menangis wahai putriku Fatimah, belahan jiwaku? Bahwa Jibril telah mengatakan kepadaku bahwa nanti akan ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Betapa aku tidak sedih. Aku sangat sedih, maka aku mohon kepada Allah supaya umatku tidak masuk ke dalam neraka. Bu, Rasulullah sangat mencintai kita. Sampai-sampai Rasulullah itu tidak rela kita masuk ke dalam neraka. Betapa cintanya kita kepada Rasulullah. Maka dari itu, mari kita sama-sama mencintai beliau dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Panjenengan usahakan, biasakan membaca sholawat kepada Rasulullah satu hari 100 kali minimal, okay? Minimal 100 kali. Maksimalnya tidak berhitung, terserah. Bahkan ada suatu riwayat yang lain diceritakan Rasulullah itu didatangi oleh 4 malaikat, Bu. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, jika ada salah satu di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali dalam sehari, atau dalam riwayat lain dikatakan 100 kali dalam sehari, maka nanti aku yang akan menuntunnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Itu malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang kedua juga datang kepada Rasulullah. Yang kedua ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 100 kali dalam sehari, maka nanti aku yang akan memberikan minuman ketika di padang mahsyar, dan minuman itu aku ambil dari telaga Kausar, dan siapa yang meminumnya itu maka satu teguk saja tidak akan haus untuk selamanya. Itu malaikat Mikail. Kemudian datang malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga ini datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil, lalu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 100 kali dalam sehari, maka nanti aku akan bersujud kepada Allah memintakan ampunan dan tidak akan bangun dari sujudku melainkan kecuali engkau mengampuni dosa-dosanya. Itu malaikat Israfil. Dan malaikat yang terakhir ini adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya apa sih, Bu? Pencabut nyawa. Malaikat Israel ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad,
Barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 100 kali dalam sehari, maka nanti aku akan mencabut nyawanya dengan pelan-pelan, seperti aku mencabut nyawa kekasih-kekasih Allah yang lain. Itu janji 4 malaikat yang datang kepada Rasulullah terhadap terhadap umatnya yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dahsyat nggih? Betapa pentingnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka dari itu, maka kita sama-sama perbanyak kita membaca sholawat. Bu, sebelum tausiah ini saya akhiri, mari kita membaca sholawat bersama dulu. Kita sama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nadanya gampang. Ngeten. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah ciptakan insan sempurna, wajahnya terang bagai purnama. Jika dipandang haibah sekali, dia Muhammad penutup Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apabila Nabi sedang berjalan, mendung yang tipis menjadi kawan, batu dan pohon semua bersujud menghormat Nabi Sayyidul Wujud. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keringat Nabi bagai kasturi, baunya enak, harum dan wangi. Semakin lama semakin wangi, tiada bau yang menandingi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kasih dan sayang kami curahkan pada Muhammad insan terpandang. Walaupun kami tak pernah jumpa, namun di hati rindu dan cinta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Duduk di jalan bukan berdosa, batu kerikil ikut berdoa, mengharapkan ampunan dosa kepada Allah yang Maha Esa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi adalah tausiah yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya, terutama buat saya pribadi. Mudah-mudahan bisa menambahkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan demikian dari kami, saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal anu nih, terus iku pertanyaan ini tetap bisa. Ora, emang soalnya mergane nang HP iki. Iya, maka tetap bisa. Ini enggak tahu. Akhirnya kan gonku berarti kan gonku kan kabur-kabur. Mungkin apa? Iya, Bang. Tapi kan kalau nang ana bulan kita enggak ada lagi gitu. Sebentar, Gek. Soal itu dulu, Gek. Soalnya lah, aku mau cari ini gini. Mungkin dia apa ini? Iya, dia. Mana? Sing ndi? Apa kok ning arep sak isore kan? Kudu iki yang, kudu iki. Iya kok HP ku padha nang jero kono. Kok kare bahas ndi to? Oh, wes. Nah, ini sekarang tanya jawab nggih. Tanya jawab seputar Nabi Muhammad, nggih, tentang Nabi Muhammad. Yang bisa angkat tangan nggih. Tahun berapa baginda Nabi Muhammad itu dilahirkan? Tahunnya nggih, bukan disebut tahun apa, tahun berapa? Tahun piro maksudnya? Bukan yang dimaksud itu. Ayo, siapa yang tahu tahun berapa Rasulullah itu dilahirkan? Bla 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 Masehi. Berapa Masehi itu? Tahun 670 berapa? 674. 676. Salah. Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Ini Jokowi masih itu ngaco. Ayo, tahun berapa? Enggak bisa? Ayo dulu, ayo balik. Tahun 571. Wes iki mau wisan. Tak hitung. Wes mari jawab iki. Mulai nambah Google. Ora wis batal. Pertanyaan yang kedua, di rumah ini tak wasi wasno sing ngacung. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? saya Halimah. Siapa itu dia? Halimah. Batal wis dijawab Dewi. Ayo sapa yang? Sapa? Halimah sapa lengkape? Ya, betul. Halimah itu Sa'diyah. Ayo Mbak Eti yang ngasih hadiah. Sekarepe wis. Lah iku wis. Ya, iki kekno, kekno. Yang sudah menjawab nggak boleh menjawab lagi. Ya. Ayo lanjut. Ayo sekarang penak-penakin. Pada usia berapa? Pada usia berapa tahun Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya? Saya Bu Emma. Hah? Berapa? 6 tahun. Salah. Ayo. 60. Ayo, sembuh. Saya tahu. Salah. Ayo. Salah. 6 tahun. Ya betul, 6 tahun. Lihat nih. Mbak, Sing iso jawab tak wae ning tahan pertanyaan ojo ini santai ya. Nek 8 tahun itu ditinggal kakeknya. Oh, itu ibu ya, Mbak. Yang punya jawaban ditahan Sampean bagian itu.
Ya wes, berarti sing anu mbek Wasno sapa sing anu? Ayo pertanyaan selanjutnya ya. Hadiahnya mboten dilihat hadiahnya nggih, hadiahnya remes sebenarnya. Apa yang dimaksud tahun fil? Apa yang dimaksud tahun fil? Stop. Jawab deh, apa? Tahun gajah. Ya betul, Mbak Eti. Yo wis terserah. Apa tas ini? Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa jumlah istri Nabi Muhammad? Hah? Salah. 7. Salah. Salah. Ayo, lengkapnya seberapa? Lengkap tapi. Coba sini so. Hah? Tulisan Mbak Google, Kira? Mbak Google. Salah. Mbak Mini Google. Salah. Ayo. Kalau sini jawab 14. 11. 9. Sama nulis 11 ah. Oh ya wes betul. Berarti itu 9. Itu bener. Sudah jawab tahan. Banyak makanya tak lu. Ya kok 11 betul. Anu. Oh, lu yang di. Mbak, enggak. Terus pertanyaan selanjutnya. Ada berapa jumlah putra-putri Nabi? Putra dan putri. Terus mari buru bedek. Ayo. Ayo sapa? Ayo kalau boleh nang Google lho. Ayo kalau nak Google. Loh, kan sing iso ya Allah. Putra-putri Nabi. Sik, golek anu di WA. Lek. 3 putra dan putri. Kira? Iya 7. Mbak Mini. 7. Ayo golek Mbak Mini. Ya maju Mbak Min, hadiah Mbak Min. Oh, kakean nek 17. Putra putri Nabi ada tuh, ada 7. Terus selanjutnya. Pada usia berapa tahun Nabi diangkat menjadi Rasul? Herin 40. Kira? 20 salah. 40. Lo gak jadi menurutnya kita dia kafe. Tak jadi. Ayo dijawab kalau memang ya. Hadiah. Kalau ngomong tuh melok dia duduk di sini. Kalau tidak bisa jawab, betul apa? Terus guys, selanjutnya. Wasno yang sing ngajeng dhisik sapa ya? Kabeh ditanya sapa kok yang kabeh. Nah, iki ketoke kepenakan ya. Usia berapa bulan dalam kandungan Nabi ditinggal ayahnya? Hah? Salah. Menanya pinten dulu. Hah? Salah. 8 bulan. Salah. Ya Allah, wong 3 bulan. Salah. Hah? Kan sing rohing kabeh? 2 bulan. Lah, ya betul 2 bulan. Maju. 2 bulan di kandungan. Lah kan wis nyanyian di kisah Rasul toh. Ayah meninggalkannya. Milio dhewe iki soalnya iki barangnya ada cilik-cilik. Wis milio dhewe wis. Cincin. Isine wakeh iku cincine. Meneng. Ayo lagi. Terus. Urung. Pada tanggal berapa
Pada tanggal berapa nih? Pertama langsung dipikir saya pada tanggal berapa Nabi dilahirkan. Sama wis entuk dia burung. Wes, gak usah. Sama wis entuk dia. Ayo. Ayo, saya nek. Iki lak bareng iki. Sopo sing ngatur? Sampai ngomong 12. Enggak bisa. Batal berarti bareng-bareng. Cancel. Ngomong 27. Salah, 12 Rabiul Awal. Ayo lagi. Di mana baginda Nabi dimakamkan? Ya betul di Madinah. Milih dhewe, Pak. Wis sampean milih hadiahe. Kalau dibuka aja guyu-guyu. Kalau buka aja guyu-guyu loh hadiahe. Ah. Kalau guyu dhisik. Ayo, mendapatkan cincin ya. Wah, oleh cincin isine wakeh nih cincine. Wes entuk. Terus lagi. Pada hari apa Nabi Muhammad wafat? Ayo. Ya, Senin. Maju milih dhewe ring. Pada hari Senin nggih, sama dengan kelahiran nih. Lahir hari Senin, wafat juga hari Senin. Jadi kan juga untuk menambah apa ilmu pengetahuan. Oh. Sunnah. Ayo terus. Oh, tinggal berapa hadiahnya? Masih ada 5. Masih ada 5. Pada hari apa? Loh, wis. Sebutkan 4 saja nama istri-istri Nabi. Papa Teres. Bu iki. Istri Nabi. Ayo, Mik. Fatimah anake yo. Bu. Siti Khadijah. Siti Aisyah. Terus Sebenarnya Siti Rokoya. Dundun. Oh, wes iku mau. Ayo siapa? Kali ayo lainnya siapa bingung jawab. Lempar tambah jawaban. Ayo siapa ya? Loh, wes iku. Ayo. Siti Khadijah. Terus Siti Rokoya, Siti Aisyah, Hindun. Iya betul. Ya, coba iya lagi iya. Terus sama iku gak usah milih padha ae. Selamat menikmati. Ada dibuka sik ngomong. Terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan nama-nama Anak Nabi. sebutkan 4 saja putra Nabi Muhammad, putra dan putri terserah lanang wedok, sebutkan 4 saja. Yurala jawab. Ayo yang belum dapat hadiah. Ha. Al-Husain, Zainab, Fatimah, Mbak Google sayang. ada kafe yang Mbak Google. Apa yang Mbak Google yang baru? Ya wes ora apa-apa. Ayo ambil hadiah, Bu. Enggak apa. Iya, aku yang ngerti lah. Saya piro iki? Halo. 3 jawaban. Saya soal ini kan entek ngarang dhewe mali. Saya. Nah, tadi kan yang sudah pada tahu kan ibu susunya Nabi Muhammad, yang sudah pada tahu kan Halimatus Sa'diyah itu kan ibu susu yang kedua. Ayo, siapa yang ibu susu Nabi Muhammad yang pertama? Yang menyusui Nabi Muhammad sebelum diserahkan ke Halimatus Sa'diyah itu ada yang pertama, siapa? Sing dek jenenge mau sing dibebasne karo Abu Lahab. Siapa namanya tadi? Tak lay foto pos. Ya wes. Kada sing ro. Yang bener adalah Suwaibah. Itu yang pertama itu kerjasama sing bawian tahu. Ya wes. Terus lagi. Tentang dek ceramah mangi kowe. Tentang ceramah nyoba masih ingat apa enggak? Rasulullah itu walaupun manusia akan tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Itu disebut dengan kata apa?
Wes ento. Ya, nek kene ana sing iso apa enggak? Nek ada sing iso gambar Mbak iki. Ayo. Istilah Arabnya apa tadi? Manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Apa? Basarun laka basirun. Hah? Bukan. Ayo Mbak Imo apa? Basarun laka basorin. Kurang titik. Meleset titik ayo. Basarun laka basari. Ya, basyarun la kalau basyari. Itu loro ora apa. Soalnya kan wis ora iso nek liyane. Ayo. Kita itu kan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad itu agar supaya kita menambah apa? cintaan. Ya betul, ingat dan cinta. Terakhir Tinggal satu hadiah. dalam cerita yang saya sebutkan tadi, ya ada seorang pemuda yang ahli maksiat masuk ketika meninggal dunia menjadi walinya Allah. Nah, kejadian tersebut terjadi pada zamannya Khalifah siapa? Ya, tadi wis lek sing ngrungokne tenan, saiki masih sing oleh. Bukan, zaman Khalifah. Hah? Harun Ar-Rasyid rezeki sing jawab. Soalnya dari semuanya yang mencatat itu cuma Mbak Mistiani. Oh ya, ibu. Ya pun. Jangan dilihat hadiah nggih. Hadiah mek remeh-remeh mboten napa-napa nggih. Sing penting barokah kanggo nggih. Ya pun, saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.